Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa din. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada siang hari ini setelah kita mendirikan sholat zuhur secara berjamaah, kita duduk sejenak untuk saling menasihati di dalam kebaikan dan juga kesabaran. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu pembahasan yang sangat penting, kepastian yang seringkali terlupakan. Di dalam Al-Quran surah Al-Qasas di ayat yang ke-85, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Qul rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata. Ayat ini memang ada beberapa perspektif tafsirnya, tapi kata Imam Al-Mujahid, beliau mengatakan la radduka ila ma'ad ay ila al-akhirah, bahwa Allah benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Al-ma'ad yakni adalah akhirah, bahwa suatu kepastian yang benar-benar harus diyakini oleh orang beriman itu adalah kita ini bakalan meninggal dunia dan akan dikembalikan seluruhnya kepada Allah. Jadi kalau ditanya satu-satu orang beriman itu apakah meyakini bahwa bakalan meninggal dunia, pasti meyakini. Ayatnya jelas kok, seperti di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut di ayat 57, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, kemudian kepada kamilah kamu dikembalikan. Ini kadang saya kalau membahas ini ada protes, kok yang bahasnya kematian gitu. Bahkan pernah saya ngisi di ibu-ibu itu ngomong, Ustaz, saya mau bahas mati-mati lah, kita ini lagi hidup. Ada 3 sebab seseorang itu malas bahas tentang kematian. Yang pertama, sekarang hidupnya lagi nyaman dengan dunianya. Kadang kita itu kalau hidupnya sudah nyaman, harta ada, ya, keluarga ada, rumah ada, kendaraan ada, yang namanya nyaman, ya nggak pengen
pergi darinya, itu udah jelas. Makanya ketika kita membahas hal ini kadang tidak kita sukai. Kenapa? Kita lagi merasa nyaman di dunia, padahal kita sudah pasti tahu bahwa dunia ini adalah tempat untuk kita tinggalkan sebentar ataupun lama. Itu sudah sunatullah, sudah ada dalam qadarnya Allah gitu. Kemudian yang kedua, kenapa kita jadi males terkait dengan membahas tentang kematian? Seringkali dianggapnya merusak kenikmatan hidup. Pembahasan ini bukan berarti habis pulang kemudian bapak-bapak nangis, istrinya kemudian nanya nggak digubris, bukan, salah, keliru. Atau yang ketiga, qillatul iman wal ilm, kekurangan iman dan ilmu. Kenapa? Karena orang yang cerdas justru adalah, kata Nabi, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu justru orang yang dia mampu menahan hawa nafsunya dan dia mempersiapkan bekal untuk hidup setelah kematiannya. Makanya orang cerdas justru mikir mati, Pak. Bukan supaya kita ini cepat mati, bukan. Tapi orang cerdas itu memikirkan jangan sampai kesenangan duniawi kita hari ini hanya sebentar saja di dunia. Orang cerdas ketika dia merasakan nikmatnya makan, minum yang lezat, ya mesti dia akan berpikir gimana caranya setelah kematian dia makan dan minum yang lezat. Orang cerdas dia akan memikirkan betapa nikmatnya punya rumah di dunia, maka dia akan berpikir gimana caranya punya rumah di akhirat. Orang cerdas itu mikir betapa bahagianya berada di sisi anak dan istri, maka orang cerdas akan berpikir gimana caranya anak dan istri bisa berkumpul dengannya di surga. Maka oleh karenanya kata Nabi, aksiru zikra hazimil ladzat, perbanyaklah berzikir, mengingat penghancur kenikmatan yang membuat kita terlena, yaitu adalah mengingat kepastian kita akan mati. Kita ini camat semua ya Pak ya, calon mati, udah jelas. Tetapi persoalan kematian itu adalah kepastian yang seringkali terlupakan. Kita itu mikirnya masih jauh gitu. Di antara bapak-bapak ini kan yang paling tua umur paling 50-an ya Pak ya. Ada yang 60-an Pak? Nggak mungkin kan? Oh ada. Ada paling yang 60-an, kepala 6. Kepala 6. Ada di sini kepala 5, kepala 4, kepala 3. Nah ini nih. Rasanya itu masih jauh sekali. Yang jadi masalah karena kematian dianggapnya masih jauh, apa yang terjadi Pak? Lalai. Seringkali kita menunda perbaikan diri kita. Kita tunda taubat, kita bilang nanti aja, besok kan masih ada waktu. Bahkan untuk kita sekedar bagaimana sholat 5 waktu sehari semalam tidak telat, pengen kita punya keinginan begitu, pengen jelas. Tapi lagi-lagi kita selalu berpikir, oh nanti aja, kalau saya umur sekian baru saya lebih serius. Kenapa saya bilang begitu? Karena realitasnya di masjid-masjid yang kemudian meramaikan dan memakmurkan itu rata-rata orang-orang sudah sepuh. Ya bukan apa-apa, karena satu sisi barangkali sudah pensiun, waktunya banyak di rumah, tetapi kita harus juga paham bahwasannya kita sebagai seorang pekerja bukan berarti kemudian juga mengabaikan bagaimana perbaikan diri kita untuk ibadah lebih maksimal. Atau seringkali kita itu merasa aman ya,
lalai daripada mengingat kematian itu, kita ngerasanya masih aman, terus menerus melakukan kemaksiatan. Mikirnya pintu tobat itu masih panjang. Betul enggak pintu tobat itu masih panjang? Iya. Kalau secara general pintu tobat itu akan Allah buka hatta yatlu asyamsu min maghribiha, sampai terbitnya matahari dari barat. Atau mungkin secara personal, Nabi bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughurghir. Sesungguhnya Allah menerima tobatnya seorang hamba itu sampai nyawa di kerongkongan. Nganggapnya begitu. Itu benar, hadisnya benar, sahih semua itu. Cuman kita harus paham fenomena taswif. Taswif itu prokrastinasi kalau bahasa Indonesianya. Suka menunda-nunda amal soleh, suka menunda-nunda kebaikan, suka menunda-nunda kewajiban itu, ngerasanya hidupnya masih lama, lalu merasa aman dari ancaman kematian itu, sehingga dia terus-menerus melakukan maksiat. Padahal kan nggak ada satupun di antara kita yang dipastikan hidup besok hari aja, nggak ada. Berapa banyak orang ketika pagi subuh hari, lalu dia merasa akan sampai di sore hari, tengah hari sudah wafat. Saya pernah ngisi pengajian di daerah Waikan di sana. Jadi ada bapak-bapak badannya sehat, kuat sekali. Pengajian itu di soft pertama, luar biasa sehat sekali. Lalu kemudian setelah kajian kita ngobrol senyum-senyum, tidak ada kabar apa, nggak ada apa-apa, nggak sakit juga enggak. Qadarullah begitu sampai rumah, beliau kemudian mandi, selepas mandi wafat. Begitu saja dengan izin Allah. Jadi dia sudah setelah selesai pengajian itu bilang, nanti ya saya mau pengajian nanti maghrib, nanti kita ke tempat masjid ini. Oh masya Allah, luar biasa, bapak ini memang rajin ke pengajian. Tapi betapa luar biasanya, begitu selesai mandi sudah wafat. Dan berapa banyak orang yang kemudian tidur malam hari, dia merangkai sebuah rencana, nanti kalau besok bangun saya akan begini, tapi ternyata begitu dia tidur bablas, nggak bangun lagi. Banyak. Artinya tidak ada satupun di antara kita yang bisa memastikan kita pulang selamat aja belum tentu. Kita walaupun kita berdoa mudah-mudahan selamat terus, tapi kan kita nggak tahu batas umur kita ini sampai di mana. Oleh karenanya fenomena taswif, penundaan amal itu sejatinya bukan masalah kemudian pintu tobat itu tidak terbuka, tetapi bisa jadi Allah menutup rapat pintu tobat dan Allah menutup rapat hati kita untuk melakukan amalan. Kayak orang munafik, Pak. Orang munafik itu diibaratkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 19. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aw kasayyibin minas sama'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iqi hadharul maut wallahu muhitum bil kafirin. Allah mengambil perumpamaan orang-orang munafik itu terkait dengan mengambil iktibar kematian itu sebuah kepastian. Dengan orang munafik bedanya di sini. Orang munafik itu seperti orang yang diguyur hujan. Au kasayyib, sayyib minas sama. Sayyib itu hujan yang deras. Seperti hujan yang deras yang turun dari langit. Di dalamnya ada kegelapan, ada guruh, ada pula kilat. Lalu kemudian ketika terdengar halilintar menggelegar, lalu ditutuplah telinganya. Kenapa ditutup telinga ketika ada petir menggelegar itu? Hadharul maut, karena takut kematian. Para ulama menafsirkan begini, orang munafik itu
seperti orang yang diguyur hujan. Ya gimana Pak? Mereka hidup di masa baginda Nabi loh, mereka tuh ngeliat tiap hari loh. Kita aja sebagai umat Nabi Muhammad tuh iri. Kenapa iri? Loh, mereka hidup di tengah Nabi toh, tiap hari ngeliat Nabi kok, tiap hari sholat di belakang Rasul kok, tiap hari mereka itu dengar pengajian. Tapi apa yang terjadi? Mereka diguyur hujan itu, mereka hanya mengambil apa yang manfaat untuk dirinya. Ketika ada ilmu yang masuk sesuai hawa nafsunya, maka dia lakukan. Tapi ketika ada ayat-ayat yang nggak sesuai dengan hawa nafsunya, isinya ancaman-ancaman, dilukiskan seperti sawa'iq, seperti halilintar, mereka tutup telinga. Nggak mau mereka dengar itu. Kenapa? Takut mati. Nah, bedanya orang beriman membahas kematian, takut matinya adalah taubat. Jadi kita ini sudah tahu kepastiannya mau mati, taubat, itu orang beriman. Tapi kalau orang-orang munafik, dia tahu kematian itu pasti, cuma yang dilakukannya adalah takut matinya bukan untuk taubat, tapi mumpung belum mati kita maksiat. Makanya mentalitasnya beda. Kalau orang munafik takut mati justru pengen melanggengkan maksiat. Mereka takut nggak bisa maksiat lagi. Maka kita coba transformasikan dalam kehidupan kita. Hari ini kita di bulan Syaban, alhamdulillah. Berapa hari lagi Pak Ramadan Pak? Tinggal 20? Hah? 23 hari lagi, ya. Belum ada 1 bulan lagi kan? Berarti waktu kita jujur menjelang Ramadan itu, kita harus memang banyak-banyak meminta dan bersiap-siap diri kan untuk masuk Ramadan itu. Bayangin mereka para perindu surga, Nabi dan para sahabat itu yas'iduna Ramadan bisittati asyhurin qabla. Mereka tuh nyiapin masuk Ramadan itu 6 bulan loh sebelum kedatangan Ramadan. 6 bulan siap-siap nih, oh ini 6 bulan lagi Ramadan. Mereka udah siap-siap. Kita di bulan Syaban udah siap-siap belum? Saya jujur nih Pak, kalau bulan Ramadan, bulan Syaban ini kan kata Nabi bulan yang seringkali dilupakan. Saya kalau bulan Syaban itu nolak juga susah. Kenapa? Pengajian selalu ada embel-embel. Kita makan-makan ya. Ini mumpung belum Ramadan. Ya khususnya kalau pengajiannya dari pagi sampai sore ya. Kalau malam no problem lah makan-makan. Tapi jujur saja kalau pengajian dari pagi, saya karena kalau pagi itu ada pengajian ibu-ibu, itu biasanya ibu-ibu ini pengajian mumpung belum Ramadan kita makan-makan ya Tat ya. Itu pagi itu duha. Nanti kalau pengajian ba'da zuhur makan lagi tuh. Maka saya bilang ibu-ibu, sekarang mentalitasnya harus diubah. Jadi Ramadan itu bulan yang harusnya kita pahami sebagai anugerah. Kita ini Pak, tidak ada satupun yang dipastikan bisa umurnya nyampe Ramadan. Kalau seandainya umur kita nyampe Ramadan ini, itu tuh Allah sayang sama kita. Pasti karena Allah sayang. Allah bisa kok misalnya mematikan kita di bulan Syaban, bisa aja, terserah Allah. Tapi kemudian Allah menginginkan umur kita sampai Ramadan. Hal yang harus, mentalitasnya yang harus ada pada diri kita, oh Allah sayang sama saya, memberikan Ramadan untuk menggugurkan dosa saya. Karena jika tidak, terserah Allah. Allah memanjangkan umur kita Ramadan atau tidak, itu kuasa Allah. Allah tidak digugat di situ. Jadi kalau misalnya datang bulan Ramadan itu berarti itu anugerah kasih sayang saja Allah kepada kita semua. Makanya kitanya mentalitasnya adalah mumpung nih belum masuk Ramadan, memangkaskan diri untuk masuk bulan Ramadan itu.
Udah berkali-kali, berpuluh-puluh kali kita masuk Ramadan itu, dan Ramadan selalu mengajarkan kepada kita nilai konsistensi yang seringkali dipertanyakan. Seringkali dipertanyakan, kenapa semangatnya itu cuma di awal? Kenapa semangatnya kemudian memuncul lagi kalau sepertiga 10 hari terakhir bulan Ramadan? I'tikaf itu pun juga semangatnya cuma hari ganjil. Habis itu lepas semua kesolehan, lepas semua topeng-topeng kesolehan itu, yang akhirnya kita selalu dejavu, ngulang lagi 11 bulan nggak nyentuh Quran kok ya bisa. Ada umat Islam tuh pasca Ramadan 11 bulan nggak nyentuh Quran tuh ada, kok ya betah gitu. Padahal kalau kita tahu dalam ayat misalnya surah Ar-Ra'd 228, Allah berfirman, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya hanya dengan berzikir kepada Allah hati itu menjadi tenang. Syekhul Islam menyebutkan di dalam Majmu' Fatawa bahwa zikir dengan hati itu hubungannya sama arjennya dengan hubungan antara air bagi ikan. Az-zikru lil qalbi kalma'i lis samak. Jadi hubungan pentingnya zikir bagi hati itu sama pentingnya habitat air bagi ikan. Sekarang kita lihat bagaimana kalau ikan itu keluar dari habitat airnya, yang terjadi sakit, sekarat, mati. Harusnya kita memahami hal itu. Kenapa 11 bulan sampai nggak nyentuh Quran sedikit pun? Ya kalau nyentuh cuma berapa ayat sudah, lagi-lagi nunggu Ramadan lagi kan gitu. Makanya kita katakan kepastian yang sering terlupakan bahwa kita belum tentu umur kita sampai di bulan Ramadan. Maka jadikanlah Ramadan nanti seperti Ramadan yang terakhir. Siap tidak siap itu dilihat dari mana? Persiapan. Makanya kata Imam Abu Bakar Al-Balkhi, beliau mengatakan syahrul Ramadhani syahrul hasadi lizzar'i. Bulan Ramadan itu adalah bulan panen, bulan memanen, syahrul hasad. Bagaimana mungkin ada orang memanen kalau nggak nanam? Makanya kata beliau syahrul rojabi syahrul lizzar'i, bulan Rajab bulan menanam, syahrul sya'bani syahrul sa'i lizzar'i, bulan Sya'ban bulan menyiram. Makanya kalau kita lihat pepatah mayazra'yah, siapa yang nanam dia memanen. Ya kalau nggak nanam gimana panen? Yang terjadi dejavu lagi. Ramadan dari tahun ke tahun itu aja, nggak ada perbaikan diri dari kita, itu nggak ada. Ya kayak gitu aja. Yang masih hasad ya masih hasad, yang masih suka benci ya masih suka benci, yang masih suka marah-marah nggak jelas ya marah-marah, yang sombong ya masih sombong, yang sholatnya belum tepat waktu ya masih amburadul, masbuk terus, nggak ada perubahan. Yang nggak megang Quran, nggak baca Quran ya masih nggak megang Quran, baca Quran lagi. Maka ya Allah ya, maka mudah-mudahan pembahasan kita pada siang hari ini muhasabah ya. Kita ini pasti OTW kematian, pasti akan dikembalikan kepada Allah, pasti. Nah, hanya saja jangan sampai kita lalai, kita harus bersiap-siap. Allah ingatkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 1, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat kepada manusia hari perhitungan mereka sementara mereka ghaflah,
dalam kelalaian, mu'ridun, dan berpaling. Ya mudah-mudahan kalau kita pengen tidak termasuk orang yang berpaling, berarti kita mulai bulan ini ayo kita siap-siap bulan Sya'ban ini, banyakin puasa, banyakin baca Quran, zikir, sedekah, banyak doa. Mudah-mudahan mentalitas kita siap untuk menyambut bulan Ramadan nanti insyaallah. Amin. Barangkali kalau ada yang mau didiskusikan silakan Pak. Silakan. Perbedaan dari munafik dan fasik itu seperti apa? Dan kemudian kedudukannya di dalam Al-Quran. Tapi pertanyaan sangat bagus. Apa bedanya orang kafir, orang musyrik, munafik, murtad, fasik, fajir? Istilah-istilah yang ada dalam Quran itu banyak. Saya jawab agak singkat. Orang kafir itu orang yang sama sekali tidak beriman, zahir dan batinnya tidak beriman, itu kafir. Orang musyrik, yang disebut musyrik, dia mengakui Allah tetapi menyembah selain Allah, itu musyrik. Dia mengakui Allah tapi menyembah selain Allah, maka mereka disebut musyrik. Kemudian murtad, siapa orang murtad? Orang murtad itu dulu dia adalah beriman tapi kemudian keluar dari Islam, itu murtad. Berarti nanti setelah murtad dia golongannya orang kafir. Sekarang munafik, apa itu orang munafik? Munafik ini ada dua. Ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Munafik i'tiqadi maksudnya munafik keyakinan, berarti batinnya kafir, zahirnya muslim, batinnya kafir. Ini namanya munafik i'tiqadi, munafik keyakinan. Tapi ada nifak yang kedua, munafik amali, perbuatannya seperti orang munafik. Ketika Nabi mengatakan alamatul munafik salasa, tandanya orang munafik itu 3. Idza hadasa kadzaba, kalau dia bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji suka ingkar. Wa idza tumina khana, yang ketiga jika diberi amanat jabatan dia khianat. Ada nggak orang yang muslim berkatanya dusta? Banyak. Ada nggak suami yang berdusta? Oh banyak. Kemudian yang kedua, ada nggak orang yang kalau berjanji ingkar? Aduh, orang Indonesia paling banyak yang suka ngaret-ngaret tuh. Perjanjian jam 9 kajian ataupun rapat, datangnya jam berapa tuh? Setengah 10 ya. Itu ngaret-ngaret tuh. Yang ketiga, jika diberi amanat jabatan dia khianat, tidak amanah. Ada nggak? Banyak. Berarti itu kayak gitu tuh bukan berarti orang yang punya 3 sifat itu munafik yang kemudian masuk ke neraka paling bawah, enggak. Dia muslim tapi perbuatannya seperti munafik, tetap dosa besar, tapi tidak digolongkan kepada munafik i'tiqad, keyakinan. Kalau munafik i'tiqad itu fiddarkil asfal minan nar, di kerak api neraka yang paling bawah. Nah sekarang fasik. Fasik ini ada 2. Jadi intinya fasik itu adalah orang yang dia suka bermaksiat, itu namanya al-fusuq. Al-fusuq artinya al-asi, orang yang bermaksiat, orang yang durhaka, menyelisihi perintah dan larangan Allah, itu fasik. Maka tergantung level pendurhakaannya. Kalau dia durhakanya kepada urusan akidah, dia tidak mengimani Allah, tidak mengimani malaikat, maka fasiknya levelnya sudah kufur.
Orang muslim bisa disebut fasik, dia beriman, tapi level durhakanya adalah apa? Sudah dikatakan bahwa sholat itu wajib tetapi tidak kerjakan. Sudah dikatakan bahwasanya judi itu haram, tapi masih ada yang judi, slot, judol, ya. Ada perbuatannya kefasikan. Jadi dia fis al-fusuk. Jadi kalau disebutkan al-fusuk mesti perbuatan kemaksiatan yang dia durhaka menyelisihi perintah dan larangan Allah, yang banyak dipahami oleh umumnya akal manusia. Contoh sederhana, ini saya mau gambarkan kefasikan yang sederhana. Jika ada orang, maaf ini, buka aurat bapak telanjang bulat di depan orang perempuan banyak-banyak, itu namanya kefasikan. Kenapa? Manusia pasti bisa paham perbuatan itu mesti perbuatan jelek, itu namanya kefasikan. Jadi kalau ada orang muslim kayak gitu fasik, dia terang-terangan mabok-mabokan, fasik. Nah itu wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Asyik itu dari bahasa Arab loh Pak. Dalam bahasa Arab, mahabbah, cinta itu melahirkan yang namanya al-ishq. Ada al-ishq. Al-ishq itu kerinduan. Orang yang sedang rindu namanya asyik. Orang yang sedang dirindukan namanya ma'syuq. Makanya ketika sang orang yang merindukan ketemu dengan yang dirindukan, biasanya asyik ma'syuq. Nah, itu diserap ke Indonesia asyik masyuq. Oh, dia sedang asyik masyuq. Gitu, wallah. Terkait puasa kan? Ada beberapa orang yang setelah mau puasa ini sadar bahwa selama ini dia nggak puasa bertahun-tahun. Nah, jadi dia berupaya untuk membayar puasanya. Itu berapa tahun yang dia harus bayar? Nah, dia sudah sadar berapa bertahun-tahun dia nggak pernah puasa Ramadan. Terkait dengan hal ini memang ada pendapat ulama berbeda. Tapi yang jelas bahwasanya harus tobat nasuha dulu. Jadi dia harus tobat nasuha dulu ketika masa balik. Bapak-bapak balik itu umur berapa? 15. Baru puasa penuh lagi kapan? Kalau anak-anak kecil SD malah puasa penuh. Biasanya kalau sudah balik ke atas ini nih, nakal-nakalnya itu SMP, SMA, kuliah ini yang banyak gap, garang puasa. Walaupun puasa ya kadang sahurnya aja ikut buka puasa. Atau mungkin juga bapak-bapak sudah kerja sahur sama anak dan istri. Siang tiba-tiba banyak di rumah makan yang kemudian ditutup banner, kakinya banyak banget itu. Pulang-pulang drama, lemes sama istri. Akhirnya buka bersama sama istri anak. Ya itu sekali lagi kalau bicara ini tobat nasuha dulu. Lalu kemudian kalau sebagian ulama mengatakan ya durasinya itu cuma 1 tahun. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwasanya kenapa kalau ada mayit yang punya hutang puasa, ahli warisnya mewariskan, itu saking pentingnya puasa. Maka para ulama mengatakan ya dibayar dengan amalan ibadah sunnah. Nah pendapat pertama tadi, kalau sudah lewat 1 tahun udah tobat nasuha, maka gantinya perbanyak ibadah puasa sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain Pak? Cukup? Silakan Pak. Kalau di jiwa itu ada namanya unconscious ya, alam bawah sadar. Nah, unconscious itu dia bisa mengatur conscious pikiran kitanya. Ya. Nah, bisa dari sisi agama ada nggak bisa
Sehingga pada saat dia menguasai pikiran kita, pada saat kognitif kita berpikir bahwa itu bisa kontrol karena dia masuk alam bawah sadar. Teknik memasukkan yang tadi ketimbang segala macam sampai alam bawah sadar. Menggunakan cara berpikir yang aktif. Ya. Menarik sekali pertanyaannya. Keren pertanyaan ini. Kalau dalam Islam, hadis yang akan dipakai adalah Bukhari Muslim. Ketika Nabi mengatakan bahwasanya ala inna fil jasadi mudghah idza fasadat fasadal jasadi kulluh wa idza salahat salahal jasadu kulluh ala wahyil qalb. Bahwa ketahuilah di dalam tubuh itu ada sekerat daging. Jika dia baik, baik seluruhnya. Jika dia buruk, maka buruk seluruhnya. Ketahuilah sekerat daging itu adalah hati. Maka para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau mengatakan hati itu laksana seperti raja, pikiran dan anggota tubuh itu prajuritnya. Kalau hatinya bersih, maka pola pikirnya juga jadi bersih. Sehingga kemudian kalau kita bicara tadi alam bawah sadar terkait dengan kecerdasan alam bawah sadar itu sebenarnya buah daripada tazkiyatun nafs kalau dalam Islam. Ketika hati itu baik, kalau ada istilah sekarang itu, kalau di penelitian di Harvard ya, yang terkait dengan gelombang alfa yang maksimum itu bagi anak-anak umur 12 tahun ke bawah, itu ketika penanaman hatinya itu baik, pendidikan jiwa batinianya baik di 12 tahun ke bawah, maka itu akan menjadikan seseorang itu akan punya pola pikir yang baik, alam bawah sadar yang baik. Makanya kalau di dalam Islam, ketika kita di bawah 12 tahun, atau itu kan area-area usia baliknya orang-orang gitu, kita bicarakan sebagai mumayyiz, maka penanaman akidah, penanaman akhlak, adab, tazkiyatun nafas itu di era itu, gelombang alfa itu. Nah, yang menarik kajiannya, kapan gelombang alfa itu masih ada bagi pria dewasa? Itu adalah ketika sesaat sebelum tidur dan sesudah bangun tidur. Dalam Islam, sesaat sebelum tidur dan sesudah tidur itu saat-saatnya tazkiyatun nafas. Apa yang Nabi sarankan kepada Fatimah ketika dia capek, lelah karena ngurusi rumah tangga, tangannya pecah-pecah? Apa yang dilakukan? Kata Nabi, zikirlah subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Ada diskus di antara ulama, loh, Nabi itu bukan lucu, sesuatu yang boleh dikatakan extraordinary. Loh, ini anaknya minta pembantu, dikasih zikir. Jawabannya apa? Ketika seseorang itu sebelum tidur, gelombang alfa, berzikir, itu masuk tuh ke dalam hatinya bersih. Orang kalau suasana hatinya bersih, tenang jiwanya, alam bawah sadarnya bersih. Maka di penelitian Harvard University itu, ketika seseorang sebelum tidur, dia kemudian mengingat Tuhannya, banyak memaafkan kesalahan manusia, nggak mikiri utang. Ini beneran Pak, bunyi penelitiannya itu kalau sebelum tidur jangan mikir utang. Banyak berzikir, banyak positive thinking, memaafkan kesalahan manusia. Maka ketika dia bangun lalu kemudian baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Positive thinking lagi tuh, gelombang alfa lagi. Sesaat bangun tidur itu dia positif, dia lihat pribadinya sehat, anak istrinya sehat, masih beriman, ada makanan, syukur. Maka penelitiannya, kalau sudah begitu, maka hari itu dia penuh dengan optimisme, jalan-jalan kesuksesan dibukakan. Itu penelitian Harvard University ya, saya cuma membahasakan. Jadi di dalam Islam, alam bawah sadar itu produk daripada tazkiyatun nafas sendiri gitu.
yaitu adalah pembersihan jiwa. Cuman kan kita kadang ngerti membersihkan jiwa tapi nggak mau merubah diri dengan pembersihan jiwa itu. Contoh nih, gimana orang sembuh dari hasad, Pak? Obatnya apa? Orang berhenti hasad itu. Ulama ngasih tahu obatnya untuk membersihkan dari sifat iri dengki itu adalah datangi kepada orang yang diirikan lalu minta nasihat. Hilang irinya, Pak. Coba. Jadi kalau ada orang kita benci sama dia, iri, datangi, nasihati saya sih. Loh iya, obat itu memang harus pahit, makanya bisa sembuh. Makanya ketika orang penyakitnya ada di hasad dan dengki, benci tadi, maka caranya adalah dia dihancurkan dengan dia minta nasihat. Sebenarnya sekarang banyak yang mempraktekannya dengan misalnya nanya success story-nya apa. Ya kan kita nanya success story-nya orang, gimana sih story suksesnya, atau bad story-nya gimana supaya kita nggak seperti dia. Itu justru memberikan kepada kita hilang namanya hasad. Cuman kan obatnya berat kan. Nah itu beratnya obat itulah yang kita akhirnya nggak mau berubah. Gitu Pak dalam konsep Islam. Jadi intelijensia tanpa batas ITB yang alam bawah sadar itu produknya adalah tazkiyatun nafas. Di gelombang alfanya itu loh Pak. Jadi memang kita harus banyak-banyak berzikir sebelum tidur Pak. Jadi kalau bapak sebelum tidur, maaf HP-an, sudah HP ini kan memancarkan blue light kan, itu sehingga membuat kita jadi merasa terjaga terus otak kita, jadi stres. Bangun-bangun tuh tidurnya tidak berkualitas. Bahkan dalam deep sleeping, tidur yang dalam mayoritas orang Indonesia itu ngeri loh Pak. Cuma 45 menit dalam 5-6 jam tidur. Banyak orang Indonesia itu tidur berkualitasnya cuma 45 menit. Berarti apa? Ada kesalahan di situ. Makanya sebelum tidur udah jauhkan HP. Semuanya ditinggalkan. Sama anak istri semua harus sepakat. Jadi jam misalnya jam 8 malam stop HP. Banyak zikir, banyak baca Quran. Insya Allah nggak ada istilah nggak bisa tidur, itu nggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup karena Bapak mau pada kerja kan. Kalau kita lanjut nanti nggak selesai-selesai. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Saya minta maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. Semua kebaikan dari Allah, keburukan dari anak pribadi. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.